Tapi ada judulnya Mata Sultani misalnya. Ada kehidupan masyarakat. Boleh saya ceritakan sedikit? Boleh, Bang. Boleh, Bang. Keluarga yang beda agama itu bertetangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sanak Info Sumbar. Kembali lagi di podcast Info Sumbar bersama saya Riani, dan juga di sini sudah hadir tamu kita dari Rumah Moderasi Beragama UIN Imam Bonjol Padang, Bapak Dr. Zalveni Wimra MA. Assalamualaikum Pak. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi dan sanak Info Sumbar, hari ini kita akan ngobrol dan ngebahas ya tentang moderasi beragama. Dan sana pernah mendengar kalimat tersebut, pasti sudah pernah ya. Kira-kira ini lagi gencar digaungkan moderasi beragama melalui Kementerian Agama. Nah, sekarang kita bahas sebenarnya apa sih moderasi beragama itu. Dan kita akan ngobrol-ngobrol seputar tema kita ya, moderasi beragama dalam perspektif budaya dan tradisi, khususnya di Sumatera Barat bersama Bang Wimo, sapaan akrab ya. Oke Bang, kita langsung aja nih. Kita kan udah sering banget nih dengar kata moderasi beragama. Kalau nggak salah itu Riani mulai mendengar kalimat atau kata itu digaungkan sejak tahun 2019. Iya, iya. Tapi sederhananya moderasi beragama itu apa sih Bang? Oh, ya. Moderasi beragama itu kata kuncinya sebetulnya di kata moderat itu ya. Yang moderat itu adalah sikap beragamanya. Bukan agamanya. Bukan agamanya ya. Iya. Jadi tidak berfokus di agama satu agama aja. Bukan, maksudnya bukan memoderasi agama itu sendiri, tetapi memoderasi sikap-sikap beragama. Beragama gitu loh, artinya bagaimana berperilaku, berinteraksi dengan berbagai agama, lintas agama gitu. Nah, itu yang dijadikan kata kunci. Itunya ada 9 kata kunci moderasi beragama itu. Nah, dari 9 kata kunci itu nanti kita bisa memahaminya dengan baik. Nah, ada 9. Ada 9 kata kunci dari moderasi beragama. Ya, betul, betul. Itu apa saja di antara 9 itu, Bang? Itu ada komitmen kebangsaan, kemudian ada yang paling utama itu sebetulnya kemanusiaan. Kemanusiaan. Ya, menjamin prinsip kemanusiaan, kemudian bagaimana kemaslahatan umum tercapai, kemudian bagaimana keadilan, keberimbangan. Yang paling penting juga dalam moderasi beragama itu adalah taat konstitusi. Taat konstitusi. Taat konstitusi. Karena kita tahu kan Indonesia ini kan memiliki agama yang banyak ya. Yang resmi ada 6, yang tidak resmi yang terkategori aliran kepercayaan juga banyak. Jadi bangsa kita ini, NKRI yang harga mati ini sesungguhnya adalah rumah bersama bagi agama-agama itu. Iya. Nah, makanya diperlukan sikap-sikap yang moderat gitu untuk bagaimana interaksi antar umat beragama itu juga menjaga harmoni Indonesia itu sebetulnya. Jadi juga untuk menghindari konflik begitu ya, Bang ya? Ya, betul sekali. Berarti dari banyak etnis, banyak agama tadi melatar belakangi hadirnya moderasi beragama. Iya, betul. Moderasi beragama ini sudah jadi Perpres ya. Perpres nomor 58 tahun 2023 itu udah ada yang pedoman untuk penguatan moderasi beragama. Di situ ada penguatan terhadap bagaimana misalnya komitmen kebangsaan, kemudian toleransi, bagaimana kemudian kita mengkampanyekan anti kekerasan gitu. Nah, yang terakhir yang paling soft itu sebetulnya bagaimana sikap beragama itu juga menghargai tradisi dan kebudayaan. Baik. Jadi kan kalau di Sumatera Barat, bukan di Sumatera Barat sendiri sih jatuhnya, ya, maksudnya Indonesia, agama dan kebudayaan itu kadang ada yang dicampur, ada yang dipisah. Iya, betul. Ada yang sejalan, ada yang tidak sejalan begitu, Bang. Iya. Nah, itu bagaimana caranya moderasi beragama masuk di situ? Ya, secara prinsip moderasi beragama ini menghargai, atau ada bahasa lainnya menghormati, atau juga ada yang menggunakan istilah akomodasi. Jadi akomodatif terhadap budaya atau tradisi. Ada juga yang menyebut tradisi lokal. Tapi ada juga masih memperdebatkan kalau tradisi itu ya tradisi, tidak ada lokal, tidak ada global gitu. Nah, artinya sikap yang moderat itu dalam beragama itu menghormati keberadaan
tradisi yang ada di masyarakat. Nah, kadang ada penafsiran beragama. Nah, ingat ya, saya selalu ingin menggarisbawahi beragamanya ya, bukan agamanya bukan gitu. agamanya ya, takutnya kemana-mana begitu ya. Karena memang ada anggapan moderasi agama ini, loh, agama kita kan sudah moderat, ngapain lagi dimoderasi? Nah kan gitu ya. Benar. Nah jadi untuk menegaskan diskusi soal moderasi beragama ini memang di kata beragamanya itu. Nah misalkan ada sikap beragama atau penafsiran agama itu yang cenderung atau terkesan bertentangan dengan budaya. Benar. Nah sebetulnya tidak bertentangan ya, tapi terkesan bertentangan. Mungkin narasinya yang tidak pas. Jadi moderasi beragama itu berkepentingan dia untuk menjaga bagaimana sikap hormat terhadap budaya dan tradisi itu juga tetap dinyalakan gitu. Ya, kira-kira begitu, Riani. Jadi di situ masuknya agar tidak bertentangan dengan budaya dan juga tradisi. Nah, kalau prakteknya di Sumatera Barat sendiri bagaimana nih Bang? Kan budaya dan tradisi di Sumatera Barat ini cukup beriringan terkadang ya dengan agama. Itu bagaimana masuknya Bang? Kalau misalkan dari Abang sendiri nih dari Rumah Moderasi Beragama UNIB, pernah nggak mungkin ketika mensosialisasikan moderasi beragama terus ada beberapa pihak yang berpikir bahwa tidak butuh, kan kita sudah moderat begitu? Ya, persis sekali Kak Riani. Ini sering kita dapati di lapangan bahwa narasi kita tentang moderasi beragama ini berbeda-beda. Kemudian pemaknaan kita, penafsiran kita juga berbeda-beda. Nah, karena perbedaan itu sesungguhnya makanya moderasi beragama itu harus hadir di lintas sektoral ya, mungkin di lintas pemeluk agama, kemudian juga di lintas institusi penyelenggara negara gitu loh. Nah, kadang-kadang ada tafsir yang terlalu kelewat kiri, juga ada tafsir yang terlalu kelewat ke kanan gitu. Nah, moderasi beragama inginnya merangkul yang terlalu kencang ke kiri itu dan yang terlalu ke kanan itu dirangkul ke tengah. Gitu loh. Kenapa? Karena kita sedang berada di sebuah ruang eksternal ya, eksternum. Kita bermasyarakat, kita bersahabat, bekerja di tempat-tempat yang berbeda. Nah, pola-pola tafsir yang agak cenderung ekstrim ke kiri dan ke kanan itu dikhawatirkan ya. Kita kan melihat ya Kak Riani, misalnya bagaimana Uni Eropa itu kemudian terbagi-bagi menjadi negara-negara yang sangat banyak, kemudian Uni Arab juga begitu kan. Nah, ada semacam catatan sejarah dan kekinian itu bahwa Indonesia ya, tidak bisa dipandang sangat aman untuk berhadapan dengan tafsir-tafsir keagamaan yang ekstrim kanan atau ekstrim kiri itu gitu. Nah, takutnya ke bawah arus, kelewat, tenggelam begitu ya. Ya, iya, bisa saja begitu. Nah, kembali ke prinsip awal tadi yang saya katakan, Indonesia sebagai rumah bersama agama-agama. Nah, dia harus punya konsep. Nah, apa konsepnya? Ya, moderasi beragama. Moderasi beragama, agar beragama bisa moderat, berimbang, terus menjunjung keadilan, aspek kemanusiaan tadi kemanusiaan, juga. maslahatan umum, kemudian komitmen kebangsaan juga ada 9 ya kata kuncinya. Oke, ini berarti bisa Riani bilang kalau misalkan moderasi beragama ini muncul sebagai solusi dari konflik keagamaan yang berarti ada begitu ya Bang ya? Iya, dia bukan semacam apa ya, semacam program ya. Kalau di Rumah Moderasi Beragama ini sudah disebut sebagai gerakan gitu. Gerakan moderasi beragama ini yang memang harus digerakkan. Ya, dari mana digerakkannya? Ya, kalau kita mengutip para pemikir-pemikir kita terdahulu ya menggerakkan sikap-sikap moderat itu ya sejak dalam pikiran gitu. Makanya menafsir agama itu ayo deh please gitu. Jangan terlalu ekstrim ke kiri dan jangan pula terlalu ekstrim ke kanan. Kita di tengah-tengah aja, moderat. Nah, gitu. Kalau Bang sendiri kan tadi kan dari dalam pikiran berarti mindset yang dirubah kan? Ya, betul. Gimana caranya Bang? Maksudnya memberikan pemikiran gerakan dari moderasi beragama kepada orang yang mungkin sudah terlanjur ngiri atau nganan gitu? Ya, kita punya iceberg analysis namanya di moderasi beragama itu, yang kemudian memeriksa misalkan memahami, mengamati
sampai ke dasar dari fenomena gunung es itu. Nah, di bawahnya kan ada mental model istilahnya. Nah, itu yang Kak Ria ditanyakan itu. Mental model masyarakat dalam beragama ini memang beragam. Jangankan antar agama, di dalam agama saja sudah banyak tafsir-tafsir, masa-masa pemikiran gitu. Nah, untuk keperluan bagaimana kita bermasyarakat, bagaimana kita menghadapi dunia global ini ya, kehidupan global yang sangat multi etnis itu, multi agama segala macam itu, kita memerlukan sikap-sikap yang moderat. Supaya apa? Supaya tidak terseret keluar jalur tadi, mau ke ekstrem kanan maupun ekstrem kiri gitu. Tapi ini cukup tricky juga sih Bang, maksudnya memoderat apa sih namanya orang-orang yang sudah berpikir bahwa dia sudah menjalankan yang namanya moderasi beragama, tapi tidak sesuai dengan apa yang tadi namanya diserukan oleh mungkin Kemenak, karena ada konstitusinya sendiri juga ya Bang ya. Iya, iya. Nah, kalau misalkan sesuai anjuran Kemenak sendiri, itu seperti apa kita seharusnya menjalani moderasi dalam beragama? Ya, pertama pastikan prinsip yang 9 itu terawat. Ya, masyarakat, kita individu, di dalam agama sendiri maupun antar agama, itu memastikan bahwa 9 prinsip itu bisa kita rawat gitu. Demi apa? Demi rumah bersama kita ini yang bernama Indonesia. Nah, itu prinsip dasarnya saya kira. Nah, lalu kemudian bagaimana mensosialisasikannya dan mengabarkan ikhwal ini ke masyarakat. Saya kira masyarakat sendiri juga sudah ada yang sudah otomatis moderat sebetulnya. Kita tidak kita memberi apresiasi kepada masyarakat yang sudah otomatis moderat. Nah, cuma kita juga di saat yang bersamaan kita ikut mengkampanyekan 9 prinsip ini, 9 nilai ini. Nah, dalam moderasi beragama itu. Oke, baik. Jadi cara seperti apa nih Bang yang mungkin dari Rumah Moderasi Beragama UINIB sendiri yang dilakukan untuk mensosialisasikan moderasi beragama kepada masyarakat? Ya, ada kampung moderasi, ada beberapa daerah ya yang sudah direncanakan menjadi kampung moderasi. Kemudian kalau di dalam ada pelatihan, ada mata pelajaran atau mata kuliah atau yang disediakan khusus, misalnya ketika ada pelatihan tertentu, lalu kurikulum moderasi beragama masuk ke situ. Nah, gitu. Berarti ke sekolah-sekolah ini termasuk dimasukkan juga berarti ya Bang ya? Akan menuju ke sana. Masuk ke kalau dalam sekarang kan masih dalam ya kalau kita baca Perpres 58 2023 itu masih di bawah lingkungan Pokjanya kan di Kementerian Agama. Nah, ke depan akan lintas kementerian. Dan akan menyasar perguruan tinggi, kemudian bisa di sekolah-sekolah, kemudian komunitas beragama, komunitas masyarakat. Berarti nanti akan ada kerjasama lain, bukan cuma sebatas di Kementerian Keagamaan aja? Sepertinya tidak akan sebatas itu, tapi lebih meluas, gitu. Lebih meluas. Jadi menjadi program nasional. Berarti dalam dalam menjalankan moderasi beragama ini pemerintah support? Oh iya. Support seperti apa yang diberikan pemerintah, Bang? Ya, dengan mengeluarkan Kepres 58 itu support konstitusional yang sangat kuat itu. Dia sudah menjadi program presiden gitu ya. Mau tinggal diterjemahkan lagi. Nah, persoalannya itu. Persoalannya itu ya. Ya. Tapi ini sih, seberapa penting sih Bang moderasi beragama mungkin ketika disusupkan ke dalam kegiatan masyarakat atau mungkin kurikulum sekolah? Kalau ke tradisi gitu ya? Iya, tradisi dan juga budaya begitu. Ya, sorry. Kita butuh sikap-sikap moderat ini sebetulnya kan pada kondisi di mana terjadi perilaku yang saya katakan terlalu ekstrim ke kiri atau ke kanan tadi. Nah, itu sangat diperlukan dengan membawa prinsip yang 9 itu. Akan tetapi di masyarakat Sumatera Barat misalnya, ada masyarakat yang sudah otomatis moderat gitu loh. Ya, kita tidak lagi kita tinggal support saja masyarakat yang sudah moderat itu. Nah, akan tetapi ketika berhadapan dengan
biasanya berhadapan dengan penafsiran sebetulnya. Bagaimana tokoh atau masyarakat tertentu memahami agamanya. Nah, lalu di saat yang sama bagaimana ada pula tokoh adat yang memahami adatnya gitu. Tapi kalau kasus Sumatera Barat saya kira sudah ada upaya-upaya sejak dahulu kala ya untuk memoderasi beragama di Sumatera Barat. Ya itu kan ada adat Basandi Sara, Sara Basandi Kitabullah. Saya kira itu ada gium yang sangat kental kita ketahui ya. Itu adalah upaya untuk moderasi beragama sebetulnya itu. Bagaimana syarat dan adat itu saling bernegosiasi. Oke, bernegosiasi. Ya, bernegosiasi tidak lagi kalau negosiasi kan setelah konflik ya. Ketika ada konflik, mungkin konflik pemikiran antara adat dan syarak, lalu ada istilahnya adat Basandi syarak, syarak Basandi adat, adat jo syarak, sandi Basandi. Nah kemudian berkembang, kalau sekarang kan adat Basandi syarak, syarak Basandi Kitabullah. Nah itu kan filosofi yang semangatnya menurut saya itu moderat gitu. Di mana agama dan tradisi itu tidak dipertentangkan, tapi dicari titik temunya, gitu. Tapi kebanyakan di masyarakat sekarang banyak yang salah kaprah begitu ya Bang ya? Ya ditemukan beberapa perilaku penafsiran ya wajar lah, karena kita kan kalau orang Minang bilang kan kapalo yang sama bulu gitu, piaka dan lain-lain gitu. Ya Bang Bibang ini kan salah satu penggiat literasi juga ya? Iya. Ada nggak Bang mungkin referensi literasi tentang moderasi beragama yang bisa dikaitkan dengan perspektif adat dan budaya yang mungkin bisa kita pelajari secara mandiri begitu, agar kita bisa mengubah mindset pribadi? Iya. Kalau karya sastra yang pernah saya baca, karya-karya orang Sumatera Barat misalnya ya, itu banyak yang sudah memuat kandungannya itu sudah memuat 9 prinsip itu. 9 prinsip. Ya. Sudah ada ya berarti? Sudah ada. Dari Kalau kita telaah ya, kalau kita telaah secara mendalam, sesungguhnya karya-karya sastra itu adalah ajakan untuk moderat sebetulnya. Selalu ada unsur moderasi di dalamnya. Misalnya coba baca Robohnya Suro Kami. Oh, dari Anafis. Nah, itu kan usaha untuk berimbang kan? Iya benar. Berimbang antara dunia dan akhirat, kan? Ya. Atau ada beberapa karya juga yang sangat kental moderasi beragamanya itu. Saya lupa pengarangnya, tapi ada judulnya Mata Sultani misalnya. Ada kehidupan masyarakat. Boleh saya ceritakan sedikit? Boleh Bang. Keluarga yang beda agama itu bertetangga. Ada 2 keluarga beda agama bertetangga. Anak mereka sebaya, laki-laki keduanya, anak itu, dan di usia kelas 2 SD. Itu di usia harus khitan. Nah, Yang Muslim khitan, tetapi yang non-Muslim tidak khitan. Jadi dia protes ke ayahnya. Kenapa Ayah, tidak? teman saya khitan, kenapa saya tidak dikhitan? Lalu kamu mau dikhitan? Ya maulah, kami kan sahabat. Nah, akhirnya sang ayah yang non-Muslim ini juga mengkhitan anaknya dan dirayakan bersama keluarga Muslim. Kan ada rayakan, ada hadrah, ada selawatan, segala macam. Nah, sikap-sikap seperti itu di kenyataan sudah ada gitu loh, sikap moderat, sikap toleransi. Nah, cuma saja yang cenderung dan sering muncul menguat itu kan yang intolerannya. Ini kita tidak usah baca lebih lanjut kalau yang toleran ya Bang ya? Takut banget soalnya. Agak sensitif begitu. Tapi yang toleran pasti juga ada ya Bang ya? Oh pasti. Dan sifat-sifat yang seperti itu yang harus dikedepankan agar kita bisa moderat dalam beragama. Persis. Prinsipnya begitu. Tapi kalau misalkan kita junjung lagi ke budaya dan tradisi itu Bang, berarti masih cocok ya? Masih cocok. Ya. Cuma dalam Islam ya, dalam agama saya, tradisi itu justru diterima sebagai sumber pengetahuan, bahkan sumber hukum gitu loh. Ada beberapa ayat yang memang seperti Al-Hujurat 13 itu memang menegaskan bahwa manusia ini diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa li ta'arafu gitu. Ta'arafu itu tidak hanya saling kenal, tidak hanya sebatas saling kenal saja, tapi berinteraksi secara produktif, intensif gitu dan bermanfaat gitu.
Makanya di dalam kajian Islam itu ada yang namanya al-urf. Oke. Urf. Oke, ini mohon maaf tidak tahu. Urf itu Itu dalam kajian kearifan fikih, sebetulnya. apa? Iya, Oh, fikih, fikih. fikih usul fikih. Nah, urf itu kearifan. Saya menduga istilah kearifan lokal itu dipetik dari kata al-urf itu. Dan dalilnya itu ya kami menjadikan manusia itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa li ta'arafu, untuk berinteraksi secara produktif, harmoni sebetulnya. Nah, dari situ kemudian diturunkan menjadi teori al-urf itu memang ada 3 kelompok pembagiannya itu ya. Tidak apa-apa saya jelaskan sedikit boleh, ya, sekilas. Al-urf itu ada dalam segi bentuknya itu ada yang am dan khas, ada yang umum dan yang khusus. Oke. Nah, dari segi cakupannya itu am dan khas, dari segi bentuk ada perkataan dan perbuatan, dari segi keabsahan itu ada yang sah dan yang batal. Nah, dalam menetapkan mana urf yang sah dan yang batal inilah cenderung para ulama ya terkesan bertentangan gitu. Misalnya ada tradisi yang dianggap masih mengandung unsur syirik. Oke. Nah, ada tradisi yang sudah dicap bid'ah misalnya. Nah, sementara masyarakat tradisi itu, masyarakat yang merawat tradisi itu aman-aman saja gitu. Hanya menganggap itu sebagai sebuah tradisi saja. Sebuah tradisi tidak saja. dikaitkan dengan agama tertentu begitu ya. Ya, tidak dikaitkan dengan agama tertentu. Nah, boleh kita kasih contoh? Boleh. Nah, misalnya ada tari piryang. Oke. Nah, tari piryang itu secara teknik itu sesungguhnya permainan tingkat tinggi ya, yang digunakan pecahan kaca yang digunakan untuk diinjak-injak itu tidak ada yang tajam yang memang melukai sebetulnya. Nah, lalu ada teknik-teknik menari dengan kemiringan kaki yang dijaga sedemikian rupa sehingga ketika si penari melompat-lompat di atas pecahan kaca itu kakinya nggak akan terluka. Iya. Secara tekniknya begitu. Nah, tetapi untuk mensugesti suasananya supaya jadi tontonan yang menarik, ada mantra-mantra tertentu. Nah, lalu itu dianggap syirik oleh beberapa pandangan. Nah, sementara ketika saya tanya langsung ke penari itu atau koreografernya, bagaimana ini Mak Datuk misalnya kan? Ya mereka menjelaskan ada tekniknya gitu loh. Nah, artinya ini semacam akrobat atau semacam kalau kita apa namanya itu sirkus lah ya. Debus. Tapi ada juga yang mengatakan seni debus ya. Iya. Nah, perdebatan seputar itu sebetulnya yang ingin kita tenggarai sebagai kekayaan saja gitu. Cukuplah perbedaan itu sebagai kekayaan kita saja gitu. Jangan sampai perbedaan itu justru Memecah belah. memecah belah. Jadi ini dari tadi kita berpikir bahwa moderasi beragama sebelumnya ya, Rian itu berpikir moderasi beragama itu adalah hal yang rumit begitu Bang. Karena mungkin dari bahasanya juga kurang awam sebelumnya. Iya, Moderasi beragama, apakah agama yang dimodernisasi apa bagaimana begitu kan? Iya. Nah, ternyata moderasi beragama itu lebih kepada bagaimana kita mengharmonisasi mungkin memanusiakan orang lain begitu ya, atau Iya. adil dan berimbang dalam beragama. Ya, betul. Tekanannya ke situ. Iya, tekanannya ke situ berarti ya Bang ya. Mungkin dari Abang sendiri bisa memberikan closing statement mungkin kepada masyarakat dan Dunsana Kepo Sumber seputar moderasi beragama, bahwa ternyata moderasi beragama itu adalah hal sederhana yang bisa kita lakukan dan ada mindset tertentu yang harus kita tanamkan agar kita bisa jadi manusia dengan manusia dengan agama moderat gitu. Oke, saya ulang lagi statement saya yang terakhir. Oke. Bahwa cukuplah perbedaan itu menjadi kekayaan kita. Gitu. Jangan sampai perbedaan itu menjadi kemiskinan kita. Kira-kira begitu ya. Kenapa? Karena NKRI yang harga mati ini adalah rumah bersama semua agama. Nah, dari amanah undang-undangnya sampai ke sekarang itu mengarah ke situ ya. Kita punya rumah bersama ya. Tidak hanya agama, suku-suku, bangsa-bangsa yang sangat banyak ini perlu kita rawat menjadi kebersamaan yang harmoni. Supaya apa? Supaya NKRI ini terjaga dan kehidupan kita ada kemaslahatan umum ya, kemanusiaan kita juga semakin berkualitas gitu. Saya kira itu Kak Aryani.
Oke. Terima kasih. Nah, itu dia Dunsana Kepo Sumber. Riani sudah membahas seputar moderasi beragama bersama Bang Wimo, atau yang lebih formalnya kita sapa dengan Bapak Dr. Zalfeni Wimra MA. Tapi Riani lebih suka memanggil beliau dengan panggilan Bang Wimo. Oke, baik, terima kasih Dunsana Kepo Sumber. Jangan lupa memfollow semua platform media sosial Info Sumber di Instagram, di TikTok, dan juga di Facebook di @infosumber dan www.infosumber.net untuk website berita Info Sumber. Sampai jumpa di podcast Info Sumber selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.